A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, serta seluruh ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini, terkhusus Pramah yang menyelenggarakan acara kajian kita malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Agak serius muka saya malam ini, karena nanti dibilang orang menyepelekan Pak ya. Di saat seperti ini masih juga berkumpul. Sebenarnya ada penilaian yang tidak adil dari jumlah. Contohnya sekarang di Wuhan seluruh rumah sakit sudah ditutup. Jadi yang meninggal hanya 3%, 97% sembuh. Yang disorot yang mati ini Pak. Dan ternyata diakui oleh Pak Ahmad Yuri, Ketua Badan Penanggulangan COVID-19 ini, yang meninggal rata-rata umur 45 sampai 60 dan sudah punya riwayat penyakit sebelumnya, rata-rata diabetes, jantung dan paru-paru akut. Jadi udah ada sakit duluan. Cuman ahli virologi yang namanya Mas Indro itu Pak, tidak pernah dikedepankan dia untuk berbicara soal virus. Sampai apa kata dia? Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan virus. Tidak satupun. COVID-19 ini ada ratusan. Dia sebetulnya corona ini ada ratusan. Dan kata beliau 200 tahun sebelum Masehi virus ini sudah ada. Dan jenisnya salah satunya adalah COVID-19. Ini mirip SARS. Cuman kata beliau, kalau SARS lambat dia menyebarnya, tapi mematikannya besar. Bedanya dengan COVID-19, menyebarnya cepat, cuman kesembuhannya lebih besar. Nah, tapi itulah karena media ini sekarang sangat canggih Pak ya, dalam beberapa menit tersebar. Apa enggak takut kita pegang mic, wing, wung, kena, pegang gelas, wing, kena. Ternyata apa kata beliau ketika ditanya, apakah dengan bersalaman akan menyebarkan virus? Tidak, kata dia. Bersin jarak 1,5 meter itu batasannya. Kalau kita kena, kita bakal kena, tertular. Tetapi kata dia, orang yang sehat dalam masa 1 hari virus itu mampir ke hidung, kemudian bersin. Nanti hari ketiga masuk dia ke dalam tubuh kita, nolak lagi mengeluarkan lendir, itulah kita beringus. Kemudian masuk lagi dia ke dalam, mulai sakit tenggorokan. Hari kelima kita mulai demam. Hari ketujuh antibodi kita akan melawan. Jadi penyembuhannya virus itu dari dalam diri kita sendiri. Rupanya sudah ada Pak, diciptakan Allah, itu maha besar Allah. Allah menciptakan kekuatan tubuh kita ini di hari ketujuh dia melawan. Antibodi itu keluar sampai hari ke-14 baru dia turun perlahan-lahan, dan itu sembuh total. Dan lebih hebatnya lagi kata beliau ini, di tubuh kita ini ada sel memori. Jadi setiap virus yang pernah datang itu nggak bisa balik lagi. Dia langsung mengenali, kau balik ya, mantap kau ya, bolak balik kau sini, kau udah pernah kemari, jadi kebal. Nah, jadi pertanyaan orang, jadi bagaimana menaikkan antibodi itu, vitamin C dan vitamin E? Itu seharusnya dibeli Pak, vitamin C sama vitamin E. Nah, ditanyakan bagaimana dengan penggunaan masker. Nah, dia mengatakan masker itu lebih ke orang sakit, bukan untuk ke orang sehat. Misalnya kita pakai masker, orang yang kena bersin, kita nggak kena awalnya, tapi udah kena baju kita buka masker langsung kita kena. Jadi
kata beliau ini sebetulnya data di Indonesia ini itu masih sedikit tuh, padahal banyak yang kena itu. Cuman karena kecemasan yang besar ini yang menyebabkan orang takut. Sempat bersin aja saya sekarang nih Pak menggigil, pernah lari orang semasjid. Hakit takut, saya tantangannya nih, saya demam. Jadi beliau ini Pak tidak diangkat karena dianggap oleh ahli virologis yang lain bahwa dia ini beda satu ini. Yang Mas Indro ini beda dia. Nah, dia beda penelitian dia. Nah, bagi orang yang mengenalnya mengatakan bahwa dia ini memang ahli virus yang memang sudah lama suami istri mengerjakan meneliti masalah virus itu dan sebetulnya layak dia untuk dipercaya. Nah, sumber yang ini yang tidak diangkat gitu Pak, sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, sekarang inilah MUI menghimbau kita untuk di daerah yang terpapar itu memang harus Pak, harus kita ikuti. Jangan berkumpul, jangan di keramaian, usahakan tetap berada di rumah. Kemudian kita karantina mandiri, itu memang harus kita ikuti. Tapi alhamdulillah untuk di Pekanbaru ini belum begitu tinggi terpaparnya, insyaallah, dan mudah-mudahan tidak tidak sebesar Gaung di daerah lain. Walaupun ada di Pekanbaru yang sudah kena, tapi mudah-mudahan ini bukanlah sesuatu yang menyebabkan kita harus meninggalkan sholat Jumat, sholat jamaah. Mudah-mudahan, karena kita tidak juga boleh menantang perkataan ulama. Tetapi ini himbauannya itu bersifat umum. Kalau daerah yang terpapar ya memang mesti ini harus kita lakukan. Cuman sedikit orang berdosa sekarang nih, takut menyentuh kan? Tentu nanti kena kan? Nah, jadi akhirnya sekarang orang pakai tutup aurat kan? Kan banyak orang tutup aurat, tidak disuruh udah pandai tutup sekarang. Cuman gara-gara fatwamu ini Pak, ada yang cerdik, orang tidak pernah ke masjid yang paling sibuk tuh. Kan nggak boleh sholat di rumah tuh. Kau sedangkan tidak ada virusnya tidak ke masjid kok, banyak lah kayaknya. Dia tidak pernah ke masjid Pak. Mau ada virus ini jadi kesempatan sama dia, tidak sholat Jumat. Kan MUI manggil. Udah fatwa itu tidak boleh kita rame-rame ke masjid. Memang kau pernah sholat Jumat tuh? Apalah enggak, sudah sholat orang baru khatib katanya. Lampak enggak pernah ya tuh. Orang khatib dulu baru sholat kan? Dia dulu sholat dulu baru ceramah. Nah, ini kadang orang memanfaatkan isu ini. Nah, tapi saya agak berbeda ini. Saya mengutip fatwa dari Syekh Ahmad Al-Quri Al-Mauritani hafizahullah. Atas pertanyaan orang kepada beliau, apakah boleh bagi kaum muslimin yang sehat meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah karena takut dari penyakit corona? Jadi apa jawaban beliau? Dalam perang kita menghadapi musuh yang nyata. Sedangkan musuh yang nyata aja yang kita hadapi, sholat jamaah tetap harus ditegakkan. Itu namanya sholat khauf. Jadi saf pertama, saf kedua, imam sudah sampai sujud, mereka berdiri, baru rakaat yang saf kedua untuk melaksanakan ruku, i'tidal, sujud. Udah selesai dan imam harus memanjangkan ayatnya, baru naik lagi nih yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua imam sujud ruku, yang saf kedua pula yang ruku, yang depan berjaga-jaga. Nah, dalam keadaan seperti ini saja sholat jamaah tidak ditinggalkan, sholat Jumat tidak ditinggalkan. Apalagi musuh yang gaib yang belum tentu pula kita kena lagi. Jadi ini menurut fatwa beliau, ini musuh gaib dan belum tentu kita kena. Dan berdasarkan data tadi, ternyata 97% kesembuhannya tinggi. Dan orang yang meninggal rata-rata karena penyakit sebelumnya. Jadi diabetes, jantung, paru-paru yang sudah akut. Jadi ini kata beliau. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 102. Wa idza kunta fihim faqamtu lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah para sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu. Nah, inilah dalil tidak meninggalkan sholat berjamaah.
walaupun dalam keadaan perang yang nyata. Jadi perang nyata saja kita tidak meninggalkan sholat jamaah. Kemudian surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi musibah yang menimpa kita sekarang ini bisa karena tangan kita sendiri. Udah jelas nih. Jangan kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nah, dia bangun rumah juga di sana, yang salah siapa? Dia kan yang membangun rumah di situ. Jadi kadang kita yang membuatnya. Udah jelas kita nggak boleh makan kelelawar, dimakan juga. Jadi awalnya virus ini sebagian ahli mengatakan kelelawar dimakan oleh Tringgilingnya dimakan orang. Nah, jadi dari sinilah kelelawar kita nggak boleh makan, Tringgiling kita nggak boleh makan. Macam tidak ada ya makanan lain lagi kan. Yang ini dimakan. Nah, orang yang terpapar dia sudah kemana-mana. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Arab Saudi. Nah, jadi wajar ada lockdown itu untuk membatasi ruang, dikunci daerahnya. Jangan masuk yang keluar. Yang kasihan itu yang imigrasi kita yang di Malaysia, TKW kita yang di Malaysia yang sudah habis masa tinggalnya mau pulang, Indonesia lockdown juga. Dia di sana sudah habis juga. Akhirnya lari-lari sekarang tuh Pak, tidur di ruko, takut ada pemberlakuan jam malam, razia. Jadi itu dampaknya. Jadi ini karena kesalahan kita sendiri. Loh kan kami nggak ada ngapa-ngapa ya, kok pula kesalahan kami. Nah, ketika orang ingin menghancurkan, menyerang daerah Mekah pada waktu itu, apa kata Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah? Semua yang di pasar ikut dimatikan semua oleh Allah. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kan tidak semuanya yang niat jahat mau menghancurkan Ka'bah. Iya, nanti mereka akan dibangunkan dengan niatnya masing-masing. Jadi Allah ini ketika menimpakan musibah, semuanya kena, sama yang baik-baik lewat semuanya. Coba ada perbedaan. Yang baik-baik itu bisa menjadi penghapus dosa baginya, yang jahat itu jadi azab baginya. Contohnya nih, yang jualan di pasar. Kemudian yang berbohong sebagian. Pas kebakaran, yang baik-baik kena nggak? Kena semuanya. Jadi makanya jangan pernah kita katakan, loh saya kan nggak ada ngapa-ngapa, kenapa saya kena? Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah. Jadi mereka waktu itu ada terjadi pertentangan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mau masuk ke daerah itu. Kemudian dapat informasi, jangan masuk ke sini, Khalifah. Sini sedang terserang oleh wabah penyakit kusta waktu itu. Jadi apa kata Umar bin Khattab setelah berunding dengan para sahabat? Oke, kita balik. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, kenapa kau lari dari takdir Allah, Khalifah? Kata Khalifah Umar, aku lari dari takdir sakit, pergi ke takdir sembuh. Jadi itu takdir juga. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah tetap masuk, karena dia katakan, aku tidak mungkin meninggalkan pasukanku. Karena kalau udah terlanjur masuk, dia tidak boleh keluar lagi di sana, karena daerah itu udah kena virus penyakit kusta. Makanya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal di sana, kena terserang virus. Kurang baik apa Abu Ubaidah bin Jarrah? Imannya sekuat apa gitu. Jadi kenapa kena juga? Inilah kalau Allah menimpakan musibah, sama-sama yang baik pun kena. Jadi itu yang harus kita ketahui. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi memang manusia inilah yang merusaknya. Jadi kalau kita katakan hewan buas itu singa, lebih takut yang nengok manusia ini lagi sebetulnya. Manusia ini dia bisa berpikir, jadi dengan itu dia bisa menguasai. Jadi manusia inilah yang membuat rusak daratan, rusak lautan. Akhirnya dihukum oleh Allah. Misalnya nih, laut dirusak, terumbu karang dibom, ikan dibom, kan jadi rusak. Nah,
Akhirnya mereka berdampak kepada diri mereka sendiri. Air laut tercemar, tidak bisa dimanfaatkan lagi karena limbah-limbah pabrik. Jadi semua itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Jadi bukan dikatakan Allah ini jahat apa, tidak. Justru Allah ingin, kalian mau enggak kembali kepada kebenaran? Karena pada zaman Nabi Musa pun seperti ini juga. Pertama datang, wahai Musa, tolonglah hilangkan banyaknya kutu ini, sungai darah semuanya. Setiap kali minta hilangkan, pokoknya kami janji kami akan beriman. Rupanya setelah dihilangkan oleh Allah, kembali balik mereka kafir. Jadi kita ini sering bolak-balik, begitu ada virus seperti ini, masjid penuh. Kadang ada yang salah masuk pintu masjid, saking nggak pernah dia ke masjid, bingung dia nyari ya. Pandai orang ke masjid semua, datang orang, kalian nggak ada persiapan. Oh, kalau kami jauh sebelum virus ini kami dari masjid. Itu beda aja kan. Kita jauh sebelum terjadi virus kita emang dari masjid. Nah yang baru-baru tuh Pak, tahun tampang baru kan Pak ya, pendatang-pendatang baru bingung tempat duduk di mana, duduk aja di teras tuh. Karena bangkit takut ya, kuat banget. Jadi sebenarnya Allah pengen udah kalian kembali kepada kebenaran. Kemudian segala apa bencana yang menimpa di bumi ini, kata Allah, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Jadi apa yang terjadi sekarang sudah ada, cuma Allah gini aja sistemnya. Pokoknya ini sudah ada. Di dalam hadis qudsi, ingin rasanya aku menimpakan azab kepada manusia ini, tapi ketika aku melihat mereka berbondong-bondong ke masjid mempelajari ilmu agama, maka redam dan tentramlah amarahku. Jadi sebetulnya udah ada nih. Ini kalau belum berubah juga, ini aku kasih nih. Ternyata belum berubah, baru dikasih. Kalau sempat dirubah, tentu Allah tidak jadi mengasihinya, tidak jadi Allah memberinya. Seperti kata Allah, sembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Nah, kenapa kita tidak banyak-banyaknya bersedekah? Tolong isi balik kotak infak itu, jalan kembali. Agak banyak lah. Ini udah jelas virusnya bahaya, masa 2000? Mana bisa? Harus banyak lah. Virus memang besar sekarang ini. 50, 100, berapa ada di saku kalian ya, yang anak-anak mudanya isi ke situ. Tapi tolong ada minyak enggak kalian? Cek dulu. Nanti asik ngisi kotak, Pak. Pendorong pulang. Saya yang kena jadinya. Gara-gara dengar pengajian, akhirnya dia apa? Tapi kalau yakin kita bisa, coba lah, enggak bisa ya. Tapi harus siap ya, jangan nanti mengeluh. Nah, kemudian apa lagi kata Allah di dalam surah At-Taubah 51? Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nah, ini menjadi dalil juga bagi sebagian ulama. Kalau memang suatu itu tidak akan mengenai kita, maka tidak akan mengenai kita. Tapi ingat, kalau memang itu sudah ada di sekitar kita, janganlah kita maju pula, bunuh diri kita jadinya. Kalau memang belum ada nih, maka tidak akan mengenai kita. Tapi kalau sudah ada, hindari. Kemudian lagi dalam surat Ali Imran ayat 154, katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh akan keluar ke tempat mereka terbunuh. Saya ada melihat tayangan di YouTube, 3 orang laki-laki mandi nih, umur 17 tahun, 15 tahun. Mereka mandi, jadi pasang kamera dari jauh. Sedang mandi-mandi itu bertiga, ada satu yang dilingkar gitu. Ditengoknya air itu dulu. Itu turun dia, masih selamat nih. Kemudian mereka udah selesai. Nah pas sudah selesai, betul ayat nih Pak, yang memang mau mati tenggelam itu, dia tetap berenang balik ke arah sana. Berenang dia balik, dia sempat melihat ke arah kawan-kawannya, seolah-olah pamitan gitu Pak. Dia loncat, hilang langsung. Jadi kalau memang orang mau matinya itu mau mati karena apa itu, pasti dia akan pergi ke tempat kematiannya. Yang paling banyak kena kemarin Wuhan, Cina. Ternyata yang paling banyak kematiannya di mana, Pak? Itali, Pak. Kan aneh kan? Jadi kalau memang makin tinggi ketakutan kita, sedangkan takut aja kita bisa mati kita dibuatnya. Ini contoh nih. Kalau dokter yang baik nih, pasien datang. Pasien ini sakit jantung parah. Selamat pagi, Bapak. Apa keluhannya, Pak?
sakit jantung saya dokter. Alhamdulillah Pak, saya mengatakan alhamdulillah Bapak. Dari gaya Bapak masuk aja Pak, udah tahu saya bagaimana kesehatan Bapak sekarang. Bapak fit Pak. Itu udah jadi obat tuh. Udah sembuh 25% tuh. Silakan duduk Bapak. Duduk. Apa keluhan Bapak nih? Perih dadanya dokter. Sakit bengkak rasa di sini. Coba saya periksa dulu Pak. Gini aja mau ke dokter itu udah obat tuh. Alhamdulillah Pak, jantung Bapak bagus Pak. Padahal berserak bunyi itu tentu orang. Apa pantangannya nih dok? Nggak ada Pak, makan aja apa Bapak mau. Pokoknya ada pantangan lagi. Karena dokter udah tahu Pak, secara medis 3 bulan umur Bapak ini lagi. Makan aja Pak. Tapi justru gitu sembuh dia jadinya Pak. Itulah keahlian dokter Ibnu Sina, menyembuhkan orang dengan sugesti positif Pak. Tapi kita sakit kepala biasa, masuk ke ruang dokter, dapat dokternya yang menakut-nakuti ini Pak. Baru dia masuk parah. Waktu mulai berdentang jantung kita dibuat itu Pak. Ada apa dok? Bapak sakit apa? Sakit kepala biasa, ini enggak biasa nih Pak. Dari gaya Bapak, ya tahu saya ini parah nih. Ini bukan sakit kepala biasa nih Pak. Mau ke kanker otak begini Pak. Apa enggak berdenyut jantung Bapak ini dibuatnya. Coba saya periksa dulu Pak. Ya Allah, ampun, enggak berani saya Pak. Saya rujuk aja lah Bapak. Bisa mati Bapak tuh keluar dari sana. Karena apa? Kalau kita takut, kalau kita cemas, itulah cara paling hebat bagi iblis untuk menghancurkan mental kita. Rasa takut sama was-was. Itu paling kuat dia tuh. Nah, secara medis, kalau orang takut, orang cemas yang kena apa? Ginjal. Ginjal yang kena. Kalau kita udah pencemas, ginjal kena. Kalau udah kena ginjal, rasa khawatir tinggi. Kalau udah kena rasa khawatir, saraf punggung kena. Kalau udah kena saraf punggung, baru dia ke jantung. Jadi makanya khawatir boleh dalam jarak yang aman. Tapi jangan sampai terlalu khawatir. Sampai barat dipandang, jangan pandang mataku, jangan pandang. Pindah nanti, apa yang pindah? Memang kekuatan mata ini dasar dari mata turun ke hati kata orang itu betul. Tapi kalau virus itu enggak lah. Enggak ada hubungannya dengan pandangan mata terus pindah, itu enggak ada. Kalau untuk virus sekarang ya. Nanti orang-orang kurang ajar Ustaz nih. Orang dalam keadaan macam ini ya, bercanda juga nih. Enggak, maksudnya itu apa? Kita harus berimbang kan. Yang selama ini yang kita terima beritanya apa Pak? Ngeri semua tentang virus ini, ngeri semuanya, nggak ada yang enggak. Semua yang ditampilkan ngeri, tumbang-tumbang orang di jalan, rumah sakit, kan itu yang dipaparkan setiap hari ke kita. Sehingga itu terbendamnya kemana? Ke otak kita di dalam perut. Istilahnya apa kalau dalam ilmu psikologi? Primitive brain. Jadi udah tenggelam di perut kita nih. Misalnya anak kecil, jangan ke sana ada hantu, jangan ke sana ada hantu. Dan setiap mengatakan itu malam hari. Itu bisa Pak. Maka dia masuk ke primitive brain anak itu. Setiap gelap dia takut. Setiap gelap dia takut. Itu yang menyebabkan kenapa orang takut gelap. Tidur hidupkan lampu dia. Kenapa? Udah tenggelam di primitive brain dia. Bahwa ibu aku dulu asal malam bilang jangan ke sana ada hantu. Enggak pernah siang. Berarti malam itu berbahaya. Jadi setiap gelap panik. Setiap gelap panik dia. Jadi ini yang harus kita ketahui. Kemudian lagi dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, beliau berkata, ini hadisnya hasan sahih. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul untuk memberikanmu suatu manfaat, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dari apa yang telah Allah takdirkan untuk menimpamu. Ditolong betul, tolong dokter, tolong selamatkan dia anak saya ini. Berapapun biayanya akan saya keluarkan. Nggak bisa, dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Sedangkan dokter diabetes, saya sakit diabetes, orang banyak bisa sembuh, dia kasih obat. Dia sendiri sakit. Dulu ada dokter saraf di Pekanbaru nih, dia aja kena saraf punggungnya, dan dia harus berobat ke Malaka. Sementara pasiennya ramai. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Obat itu hanya sekedar ikhtiar kita, wasilah. Yang menyembuhkan tetap
Allah. Contoh nih, Nabi Musa alaihissalam pernah jatuh sakit Pak, berdoa kepada Allah, ya Allah, saat ini aku sakit, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kata Allah, ambil akar tumbuhan itu Musa, rebus, minum airnya. Diminum oleh Nabi Musa, sembuh Pak. Beberapa waktu berjelang, Nabi Musa sakit yang sama, langsung diambilnya akar tumbuhan itu, direbus, diminum, nggak sembuh lagi. Bertanya Nabi Musa, ya Allah, kenapa aku minum obat yang sama, sakit yang sama, dulu sembuh, sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku Musa, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang bisa menyembuhkan dirimu. Makanya akan kita sambung setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita orang muslim ini, di samping kita sudah tadi mengkaji secara pandangan ilmiah, lebih tepatnya lagi kita sebagai orang muslim memandangnya dari sisi spiritual. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kalau dalam surah Asy-Syura tadi, apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Artinya terjadinya wabah ini bagian dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Nah, di antara yang mengundang azab Allah atau musibah turun ini, yang pertama itu diletakkan para ulama adalah suka mengingkari nikmat Allah. Allah udah kasih kita nikmat seperti Qarun. Awalnya Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Maksud awalnya ini, dia itu umat Nabi Musa sekaligus sepupu Nabi Musa alaihissalam, dan suaranya itu bagus dalam membaca kitab. Tetapi begitu ekonominya mulai naik, dia mulai menganggap aku lebih mulia daripada kaum Musa. Buktinya aku kaya. Ini semua karena kecerdasanku. Aku mendapatkan ini karena kerja kerasku. Yang membuat Nabi Musa kesal itu, pas Nabi Musa sedang berada dengan umatnya, pawai Qarun ini, dipamerkannya hartanya, banyak yang terbelalak mata orang melihat. Waduh, memang enak ya kalau kita jadi Qarun, kaya seperti ini, apa-apa mau dibeli bisa gitu. Kalau kita nengok vlog-vlog artis kaya-kaya itu kan pasti ada terpikir sama kita kan. Aku punya macam mana lah bentuk istri aku tuh ya. Udah bayang deh sekarang tuh. Saya tuh kena siram rupa lambat bangun tidur subuh. Kena siram sama mamanya. Jadi mimpi kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kadang kan ada perasaan itu. Nah, umat Nabi Musa juga begitu, ya enak jadi Qarun nih. Kemudian Nabi Musa ngomong baik-baik sama Qarun. Tolonglah, berubahlah kau di Qarun, kembalilah kau lagi. Maka Qarun menantang waktu itu, aku ini lebih mulia daripada kau Musa. Kalau kau lebih mulia daripada aku, buktinya kau miskin, aku kaya. Makanya kerja keras kita Musa, jangan kita lemah. Lihat aku tuh, kekayaan aku banyak. Dan sebetulnya yang menantang mubahalah adalah Qarun. Bagaimana kalau kita sama-sama minta keputusan Allah, siapa yang lebih mulia di antara kita? Kata Nabi Musa, oke. Mulailah kau duluan. Maka Qarun pun memulai, ya Allah, bila aku lebih mulia dalam pandanganmu daripada Musa, timpakanlah kecelakaan kepadanya. Aman. Ditunggu cukup lama, tidak ada terjadi apa-apa. Jadi bagaimana Qarun, giliran aku lagi. Lanjutlah Musa, serahlah. Mulai takut nih, serahlah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bumi dalam kendaliku saat ini. Kata Allah, diizinkan. Dites Nabi Musa dulu, wahai bumi, tenggelamkan Qarun sampai mata kakinya. Apa tenggelam? Iya rupanya mah bisa nih. Kemudian apa lagi kata Nabi Musa? Tenggelamkan dia sampai lututnya, mulai tenggelam. Tenggelamkan dia sampai perut, sampai tenggorokan. Nah pas di leher dia ini
Apa kata Nabi Musa? Diam dulu bumi. Sekarang tenggelamkan seluruh harta Korun. Biar dia menyaksikan dulu hartanya tenggelam. Hanya dalam beberapa saat harta Korun pun tenggelam. Setelah itu baru Korun yang ditenggelamkan oleh bumi. Nah, jadi jangan kita coba-coba mengingkari nikmat Allah kepada kita. Dikasih kita kecerdasan, jangan digunakan untuk nipu orang. Kan banyak cerdas dia, habis kau jadi tipu-tipu ya. Ada duit kau dulu enggak? Kau mau ikut investasi enggak? Kongsi kita, bagi dua nanti kita untungnya lari. Kan sering seperti itu tuh. Nah, kadang kita ini dikasih kekuatan bukannya untuk mau menolong orang, justru kadang dengan kekuatan kita itu kita menakut-nakuti orang. Jadi dikasih nikmat, manfaatkan. Besar tenaga kita, ikut gotong royong besok untuk rumah Pak Imam kita. Itu guna tenaganya. Berat orang angkat barang, kita angkatkan barang orang itu guna tenaga kita. Nah, ini syarat yang pertama yang membuat Allah murka, menurunkan azab kepada kita. Dikasih nikmat tidak disyukuri. Dikasih ganteng muka sibuk di TP-TP kan. Sudah itu modusnya itu deh. Status rohani semuanya, jiwa roh halus kan banyak tuh. Status rohani aja snapnya tuh kan. Bertobatlah kepada Allah, jangan lalai. Sudah itu akhirnya kan banyak, akhirnya akhwat nih betul-betul kuat agamanya. Padahal dia nggak ada modus nih. Nggak akhwat satu tuh ya tersebelas berapa orang yang dilayaninya. Digunakannya tampan tuh untuk mengajar hati orang jadinya. Nah, akhwat gitu juga, jangan pula TP-TP pula. Mentang-mentang cantik, kadang terkejut-kejut kita, dia kan bisa dirubah, ada bonus, Aries, kulit hitam jadi putih cemerlang kan. Terkejut-kejut kita nengok pas jumpa aslinya beda rupa, parah Pak. Jadi memang syukuri yang diberikan Allah kepada kita. Ini dalam surah An-Nahl ayat 83, apa kata Allah? Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa dalam surah An-Nahl 112? Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Nah, ini nih, negeri dahulunya aman tentram. Kemarin kita nggak ada mendengar dapat musibahnya. Ini kalau secara umum nih, arti ayat ini aman tentram, nggak ada kita merasa khawatir. Dikasih rezeki berlimpah ruah, tapi penduduknya punya duit, sibuk hanya untuk diri sendiri. Punya duit ganti HP, punya duit ganti kamera, tidak bisa beli cash kredit. Akhirnya apa jadinya? Karena mengingkari nikmat Allah, maka Allah akan merasakan pakaian kelaparan, ketakutan. Nah, ketakutan terjadi enggak sekarang? Ketakutan. Karena apa? Mengingkari nikmat Allah, bangkit takut. Badan sehat nggak mau ke masjid. Badan sehat, sibuk mata ini bukan menengok Al-Quran, sibuk nengok HP, cek WhatsApp, cek IG. Itu aja lah kerja kita hari-hari. Banyak terlelaikan dengan media sosial. Nah, ini salah satu bukti bahwa karena dosa yang membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Kemudian faktor yang kedua, dosa berbuat zalim. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas 59? Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan zalim. Jadi kalau kita lihat ya, Allah itu membinasakan kaum Lut disebabkan penduduknya apa? Berbuat zalim enggak? Berbuat zalim. Seharusnya laki-laki sama perempuan, dia laki-laki sama laki-laki. Dan setiap yang lewat di kampung Sodom itu diperkosa laki-lakinya semuanya. Sehingga sudah semakin takut orang lewat di kampung Sodom itu. Siapa lagi yang diintai? Pemuda-pemuda yang belajar dengan Nabi Lut di rumahnya secara rahasia. Nah, ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini pura-pura bertamu ke rumah Nabi Lut
Yang ketemu dia sama istrinya. Nama istri Nabi Lut itu Wafilah. Apa kata nenek ini? Bolehkah saya meminta minum? Boleh nek, dikasihnya minum. Baru diminum oleh nenek itu dimuntahkannya airnya. Airmu ini tidak layak untuk diminum. Rumahmu ini tidak layak untuk ditempati. Kau cantik. Kenapa kau mau hidup dalam kesusahan seperti ini? Pertama melawan dia. Aku bersyukur nek dengan apa yang dikenakan Allah lewat suamiku untukku. Enggak, aku cuman menawarkan kepada kamu. Kalau kamu mau, menawarkan apa maksudnya nek? Kau tinggal kasih berita aja, dapat 2 koin emas. Berita maksud nenek apa? Pokoknya setiap ada laki-laki muda datang kemari, kasih aja informasinya ke saya. Lewat mana kira-kira orang tuh jalan pulangnya. Itu satu informasi, kau dapat 2 koin emas. Oke lah nek, mulai berubah dia. Jadi gara-gara apa dia berubah? Gara-gara uang. Berkhianat dia kepada Nabi Lut. Jadi setiap ada laki-laki yang datang, dikasihnya kabar ke nenek itu dikasihnya kabar kepada laki-laki kaum Lut. Kalian mau barang baru enggak? Panas nih, tapi kasih aku 4 koin emas. Mau nek, dikasihlah nenek ini 4 koin emas. Nenek itu ngasih ke istri Nabi Lut berapa? 2 koin emas. Jadi tukang pakang ini udah lama. Dia minta 4, kasih 2. Jadi bukan baru tuh. Nah akhirnya laki-laki banyak yang kena lewat sana. Udah nasihati nggak mau juga, dimusnahkan Allah nggak negeri itu? Dimusnahkan oleh Allah. Habis. Cuman Nabi Lut disuruh dulu berangkat, jangan menoleh ke belakang. Nah itu dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau udah satu negeri sudah dihancurkan Allah, diakibatkan penduduknya sudah berbuat zalim. Yang zalim ini apa contohnya? Yang pernah kita kasih tahu. Sendal harga 200.000 hilang di masjid, didoakannya patahkanlah kaki orang maling ini ya Allah. Itu zalim kita itu. Karena tidak imbang, masa 200.000 kaki orang patah kita doakan. Itu zalim kita. Ampli hilang, mati orang, kan sering seperti itu kan kita dengar. Itu zalim itu. Jadi jangan menzolimi orang lain. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan musibah datang? Orang hidup mewah namun melakukan kedurhakaan. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra? Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau udah mulai mewah-mewah orang, dia merasa kuat kaya seperti kaum Ad, Iram, mereka bisa bukit-bukit diukir jadikan rumah, sampai hari ini masih tetap ada peninggalan mereka. Begitu kuatnya mereka. Seperti orang pada masa Fir'aun, piramid termasuk 7 keajaiban dunia. Sampai tidak bisa orang menembus ruangan-ruangan yang ada di dalam piramid. Itu kan hebat tuh. Cuman ngeri, yang jadi tukang piramid itu habis dia menukangi piramid, dibunuh. Jadi siapapun yang mengerjakan piramid mati. Karena dia yang hanya tahu akses masuk ke dalam. Ternyata sampai hari ini pun tidak bisa ditembus oleh alat canggih tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam piramid itu. Makanya dia masuk 7 keajaiban dunia. Karena mereka sudah merasa besar, sudah merasa hebat, sudah merasa kuat. Jadi sebetulnya Fir'aun itu awalnya nggak berani menyeberangi Laut Merah itu. Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang penunggang kuda. Dia jalan, dia pula yang menyemangati. Ayo maju. Dia memancing Fir'aun untuk maju. Maju Fir'aun. Udah semua berada di sana, mati. Semuanya mati. Jadi tinggallah perempuan-perempuannya saja. Sementara laki-lakinya orang miskin. Terjadilah pernikahan antara bekas bangsawan dengan orang miskin. Jadi yang tinggal perempuan-perempuan Mesir. Mereka orang-orang bangsawan menikahi orang-orang biasa jadinya. Nah dulunya karena rombongan Fir'aun dan bangsawan yang lainnya sudah mati di dalam laut itu. Jadi habis semua yang dibuat Allah. Dikarenakan apa? Sudah biasa hidup mewah. Dijanjikan kemewahan. Jadi kalau orang-orang mewah ini apa maksudnya? Berlebih dari kebutuhan. Kita misal punya sepatu sampai 10 pasangan, pakai semuanya kan? Itu berarti mewah gitu.
Baju kadang sampai tidak terpakai lagi. Kalau yang tidak terpakai sedekahkan, kalau masih bagus sedekahkan. Jangan gemar kita hidup mewah. Ini gara-gara emak-emak yang sering apa nih ya, yang arisan-arisan sosialita itu kan pakai dress code tuh. Jangan lupa ya Jeng, pengajian besok atasan kita warna merah ya. Akhirnya beli baju lagi. Tiap minggu beli baju. Suami tidak dia manis senyum satu, gini aja muka. Karena mikir kan tiap minggu beli baju tuh. Jadi kemewahan, ajang kemewahan. Kemudian pakai syar'i, berdiri di mana butik-butik mahal. Pegang kantongnya gitu kan, nampaklah nama kantong tuh, padahal isinya ndak itu gitu, kantongnya aja yang mewah, isi ndak ada, kadang-kadang kan ndak nampak tuh kan. Nah ini apa namanya nih, orang-orang yang hidup mewah ini bahaya dia jadinya nih, dia memancing murka Allah juga. Kemudian nih dosa melakukan perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Ini kita lihat, wahai sekalian kaum muhajirin, kata Rasulullah, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya, niscaya akan turun kepada kalian bencana. Apa saja itu? Tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang COVID-19 ini virus baru. Yang tadi kita katakan corona ini ada ratusan. Nah salah satu COVID-19 ini baru. Nah salah satu penyebabnya apa? Zina yang sudah terang-terangan. Zina yang terang-terangannya maksudnya apa ya? Bukan berarti apa namanya, orang sudah tidak malu lagi. Kita kadang coba lah melihat, media ini sudah bisa diakses. Kadang lewat aja di dinding kita, betul nggak? Lewat dari dinding kita tuh. Cuman ya nggak lama menatapnya, ini astagfirullahaladzim, ditonton juga. Ya Allah ya Rabbi, parah. Tapi di situ juga matanya. Jadi itu zina terang-terangan itu kan ada terang-terangan. Dangdut koplo itu kan ada terang-terangan. Kadang ada ibu-ibu, anak-anak di situ, mereka bergaya erotis dan ditonton orang rame-rame. Ini kan sudah zina terang-terangan. Secara online, betul nggak? Ada yang menjajakan dirinya secara online. Ini udah terang-terangan. Jadi salah satu penyebab kalau untuk wabah penyakit berarti zina sudah terang-terangan. Makanya jangan kita, kalau tidak urusan kita tidak usah lagi. Boleh. Nampak kata kita ada indikasi orang laki-laki dan perempuan bukan mahram sudah berdua-duaan misalnya di satu rumah. Tindakan kita harus langsung kasih tahu, maaf. Jangan apa namanya nih, jangan di sinilah, tolong gak usah seperti inilah, nggak bagus. Kita berani nasihati seperti itu, memang risikonya kan kita kena Allah soalim kau mah banyak kayak kau misal gitu kan, macam nggak ngerti aja kau mah, kau tuh iri sama aku, tahu aku kau nggak laku-laku, kan risiko kita jadi jomblo fisabilillah kan itu kan. Kita dipanas-panasi tuh. Pacaran lah kau, enak pacaran nih, timbul semangat kita belajar dibuatnya kan gitu cara itu. Pokok hati kita ini enak aja rasanya. Itu kan tipu daya iblis sebetulnya. Tipu daya iblis dikemas akhirnya apa? Jumpa resah, pisah, gelisah. Pas jumpa resah juga, pisah, gelisah juga. Tengok-tengok juga WA nggak masuk ya. Belum juga lagi. Online dia enggak ya? Pakai akun cloning. Tengok sih kan. Online dia nih ya. Kan gelisah enggak jadinya? Gelisah kita jadinya. Kalau kita ungkapin gini, oke, kita udah ketemu, kita udah nyambung, Murabi sudah masing-masing hubungi, biarkan ketentuan Allah yang akan mempertemukan kita. Selesai kan? Selesai. Kalau memang penting kita udah yuk saling menjaga kita sampai nanti kita dipertemukan Allah. Sambil sama-sama mengusahakan. Kalau kita pacaran baper-baperan enggak jadinya? Baper lah. Assalamualaikum. Enggak juga dijawab kan? Enggak juga jawab. Tengok online lah. Gelisah enggak kita jadi? Gelisah lah. Tapi kalau misalnya kita tidak ada terikat masalah hati, Assalamualaikum, tak kau jawab nak apa-apa pakai sama aku doh. Kalau gitu. Nah, kemudian apa? Riba.
Riba, apa kata Rasulullah? Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di satu negeri, maka penduduk negeri itu rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka. Riba banyak nggak? Banyak lah. Kita aja mau beli cash dibujuk-bujuk supaya kredit, betul nggak? Kredit aja Pak, masih banyak uangnya perlu lagi. Dan apa-apa saya mau beli cash. Pak, banyak loh bonusnya kalau Bapak ambil secara kredit, nanti Bapak dapat bonus kaca spion misalkan. Spion kan memang udah ada. Jaket kan memang udah ada. Helm juga udah ada. Nomor WA saya Pak. Kadang apa namanya nih, riba, orang udah terang-terangan sekarang pinjam sekian balik sekian, pinjam sekian balik sekian. Udah merata. Wajar nggak musibah ini terjadi? Wajarlah. Kemudian dosa berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Ini paling banyak ini terjadi sekarang. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran timbangan kecuali akan ditimpa paceklik susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Nah, jadi dosa-dosa inilah yang memancing murka Allah. Nah, Ustadz mohon maaf hanya sampai di sini bisanya karena ada acara lagi di Jalan Lobak cukup jauh dari sini. Mudah-mudahan mereka sabar menunggu. Kalau enggak nanti paling dibatalkannya tengah jalan kan. Udah capek lah kami nunggu. Baik, mungkin sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.